Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Amel. Kali ini aku mau membahas mengenai dimsum, mulai dari bahan baku yang dibutuhkan, proses pengolahan, serta perubahan-perubahan yang terjadi selama pengolahan dimsum itu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengolahan dimsum, aku mau ngejelasin sedikit sebuah informasi mengenai dimsum. Dimsum adalah suatu istilah dari bahasa Kantonis yang berarti makanan kecil. Dimsum sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya yang enak serta dijadikan pilihan alternatif makanan sehat. Dimsum adalah salah satu contoh olahan yang terbuat dari daging, di mana daging adalah sekumpulan otot yang melekat pada kerangka di tubuh hewan. Salah satu daging yang digunakan sebagai pembuatan dimsum adalah daging unggas atau poultry meat seperti daging ayam. Pembuatan dimsum menggunakan daging ayam juga ditambahkan oleh bahan-bahan pendukung seperti tepung tapioka, putih telur, serta bumbu-bumbu lainnya. Adonan dimsum juga akan dilapisi oleh kulit, di mana kulit dimsum tersebut dapat dibuat dari tepung terigu, air, dan garam. Prinsip pengolahan dimsum yaitu pencampuran adonan, pembungkusan dengan kulit, dan pengukusan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembuatan dimsum, yuk kita lihat video berikut. Bahan yang digunakan untuk pembuatan dimsum yaitu 200 gram daging ayam, 6 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan es batu, kulit dimsum secukupnya, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, gula, merica, dan kaldu jamur, setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan saus tiram, dan setengah sendok makan minyak wijen. Kemudian ada 1 butir putih telur dan parutan wortel secukupnya. Alat yang digunakan yaitu food chopper dan panci sebagai pengukus. Masukkan daging ayam ke dalam food chopper, kemudian diberi tambahan tepung tapioka, putih telur, bawang putih, garam, gula, merica, dan kaldu jamur, es batu, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Tutup food chopper dengan penutup dan haluskan adonan hingga benar-benar halus. Setelah halus, buka penutup food chopper. Lalu adonan dipindahkan dari food chopper ke dalam mangkuk. Tambahkan parutan wortel ke dalam adonan secukupnya, lalu aduk merata.
Setelah tercampur rata, adonan kemudian dibungkus menggunakan kulit dimsum, lalu diberi parutan wortel di atasnya. Ulangi step tersebut hingga adonan habis. Setelah selesai, adonan lalu dikukus di dalam panci yang sudah dipanaskan selama 15 menit atau hingga adonan matang. Setelah 15 menit, buka penutup panci dan keluarkan dimsum dari pengukus. Setelah itu, dimsum pun siap untuk disajikan. Nah, gimana? Mudah bukan membuat dimsum itu? Sekarang kita beralih ke penjelasan mengenai apa saja yang terjadi di dalam dimsum tersebut. Yang pertama adalah tekstur dimsum, di mana dimsum memiliki tekstur yang empuk. Keempukan pada dimsum tersebut dipengaruhi oleh adanya proses pemasakan berupa pengukusan yang membuat dimsum menjadi empuk, mudah untuk dikunyah, dan mudah untuk dicerna oleh tubuh. Yang kedua adalah warna. Warna dimsum akan berubah menjadi lebih kekuningan setelah mengalami pemasakan berupa pengukusan. Pengukusan tersebut akan membuat adanya reaksi Maillard yang terjadi antara gula reduksi dengan protein dari daging ayam. Yang ketiga adalah rasa dimsum. Rasa dimsum cenderung seperti ayam. Rasa tersebut dipengaruhi oleh penambahan ayam sebagai bahan baku serta penambahan bumbu sebagai bahan penunjang. Rasa pada dimsum juga dipengaruhi oleh proses pemasakan yang akan membuat terjadinya degradasi komponen cita rasa serta sifat fisik bahan pangan. Yang keempat adalah aroma, di mana dimsum memiliki aroma ayam. Aroma tersebut dipengaruhi oleh adanya senyawa-senyawa volatil pada daging ayam serta pada pencampuran bumbu di adonan dimsum. Yang kelima adalah juiciness. Dimsum terasa juicy. Juicy pada dimsum tersebut dipengaruhi oleh adanya kemampuan dari adonan untuk mempertahankan air bebas. Dimsum dapat dikatakan juicy apabila selama proses penekanan, dimsum akan mengeluarkan cairan, di mana semakin banyak jumlah cairan yang dikeluarkan, maka dimsum akan semakin juicy. Dimsum adalah salah satu produk hasil restrukturisasi daging. Restrukturisasi daging adalah sebuah proses pengubahan daging-daging yang berukuran kecil yang diubah menjadi olahan dengan ukuran yang lebih besar. Tujuan dilakukannya restrukturisasi daging yaitu untuk meningkatkan nilai jual daging tersebut. Metode pemasakan dimsum adalah moist head cooking, di mana dimsum akan dimatangkan dengan menggunakan uap air sebagai konduktor dari sumber panas. Adanya proses pemasakan berupa pengukusan pada dimsum menyebabkan terjadinya perubahan komponen zat gizi, salah satunya protein. Proses pengukusan akan membuat kandungan protein menjadi menurun karena
protein, peptida, dan asam amino akan terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana yang memiliki berat molekul lebih rendah dan berperan terhadap rasa dan aroma. Proses pengukusan juga akan meningkatkan kadar air pada dimsum karena adonan dimsum akan menyerap air untuk mengembangkan adonan. Proses pengukusan juga akan merubah komponen karbohidrat, di mana akan terjadi penguraian pati yang terkandung dalam tepung tapioka. Proses pengukusan juga membuat adonan mengalami gelatinisasi, sehingga adonan yang dihasilkan lebih kompak. Kandungan lemak pada dimsum juga akan menurun selama proses pengukusan, karena pengukusan menggunakan suhu tinggi akan membuat rusaknya struktur lemak. Penambahan bahan pengikat pada dimsum berfungsi untuk memperbaiki warna dari dimsum, menarik air, membuat tekstur dimsum menjadi lebih padat, mengurangi penyusutan sewaktu pemasakan, serta menambah cita rasa dimsum. Bahan pengikat yang digunakan pada pembuatan dimsum adalah tepung tapioka, di mana tepung tapioka mengandung amilopektin yang tinggi sehingga meningkatkan daya ikat. Dimsum akan diberi penambahan parutan wortel yang berfungsi untuk meningkatkan volume adonan dimsum. Dimsum juga akan ditambahkan dengan es batu yang berfungsi untuk menjaga suhu dimsum agar tetap rendah sehingga tidak terjadi perubahan struktur komponen saat penghalusan. Adanya penambahan minyak wijen, saus tiram, serta kecap asin pada dimsum berfungsi untuk memperkuat rasa dan aroma dimsum. Dimsum akan diberi penambahan gula yang berfungsi untuk memberikan rasa manis, serta diberi penambahan garam yang berfungsi untuk memperkuat rasa, meningkatkan elastisitas, serta memperkuat tekstur dari dimsum. Yang terakhir, dimsum juga akan diberikan lada serta kaldu jamur yang berfungsi untuk menambah cita rasa dari dimsum. Nah, gimana? Sekarang menjadi lebih paham kan mengenai dimsum itu? Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.